ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المبعوث أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله واتقوا الله حق تقاته لعلكم تفلحون قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, marilah kita siang hari ini, hari yang barokah ini, sekali lagi kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan nikmat yang tak terhitung kepada kita. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya saya selaku khatib berwasiat pada diri saya pribadi dan hadirin sidang Jumat rahimakumullah, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya saat di masjid, tetapi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu dimanapun kita berada. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Ittaqillaha, bertakwalah kepada Allah, haitsuma kunta, dimanapun kamu berada, di masjid, di pasar, di tempat kerja, di tempat rekreasi, di rumah, semua dimanapun, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, ketika sudah terlanjur berbuat keburukan, segera iringi dengan perbuatan baik, niscaya pahala perbuatan baik akan menghapus dosa perbuatan buruk. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, salah satu tempat di mana kita diperintahkan bertakwa adalah di tempat kerja. Sebagaimana tertera di dalam surah Al-Munafiqun, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati, surat Al-Jumu'ah, min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Ketika dipanggil untuk sholat Jumat, maka segera wadarul bai', tinggalkan perdagangan. Ini adalah salah satu contoh kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwa ketika sedang berdagang, ketika sedang bekerja. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Diperkuat dengan surah Al-Munafiqun ayat 9, wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai pekerjaan kamu, urusan mencari harta, urusan rumah tangga membuat kamu lalai dari berzikir kepada Allah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Siapa yang gara-gara cari rejeki, gara-gara urusan rumah tangga sampai lalai kepada Allah, fa ulaika humul khasirun, mereka adalah orang-orang yang rugi. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, oleh karena itu di tempat kerja tetap kita diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka diperintahkan berzikir. Berzikir ketika bekerja, diperintahkan berzikir juga. Jangan sampai pekerjaan membuat kita lupa zikir kepada Allah. Artinya silakan bekerja, silakan berbisnis, silakan mengurusi rumah tangga, tapi terus dalam keadaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 jenis zikir. Yang pertama adalah zikir hati atau zikir khafi atau zikir kolbu, zikir yang ada di dalam kolbu, zikir yang membuat kita terus ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mau meeting, kita ingat kepada Allah, ya Allah, sebentar lagi meeting, mudahkanlah urusan-urusan kami ya Allah. Sesungguhnya tiada yang bisa memudahkan urusan kecuali Engkau ya Allah. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, ketika memulai pekerjaan membaca Bismillahirrahmanirrahim, itu adalah zikir lisan. Jadi yang pertama adalah zikir kolbu atau zikir khafi, antara lain dengan niat, antara lain dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya doa yang ada di dalam kolbu.
Lalu yang kedua adalah zikir lisan. Jangan meskipun kerja, meskipun berbisnis, tapi jangan lupa zikir. Apa itu zikir lisan? Ketika kita keluar rumah membaca Bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Bismillah, dengan nama Allah, tawakkaltu 'alallah, aku titipkan kepada Allah, aku pasrahkan kepada Allah. Aku titipkan rumah, aku titipkan seisi rumah, aku titipkan diri pribadi, aku titipkan pekerjaan, aku titipkan bisnis saya, aku titipkan kesehatan, target-targetku, aku titipkan kepada Engkau ya Allah. Bismillah, dengan nama Allah, tawakkaltu 'alallah, aku titipkan kepada Allah, la haula wala quwata illa billah, tiada daya, tiada kekuatan kecuali milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita keluar rumah membaca doa ini, maka hudita, wuqita, kufita, di dalam sebuah hadis, kamu mendapatkan petunjuk, kamu dijaga, dan kamu mendapatkan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu janji Allah di dalam sebuah hadis. Lalu zikir juga ketika kita bekerja, sambil berjalan, sambil menempuh perjalanan, sambil melakukan apapun, lisan kita juga kita bisa gunakan untuk membaca sholawat. Ini juga salah satu bentuk kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Daripada lisan kita nganggur, kita banyak baca sholawat. Lalu zikir juga adalah ketika selesai kerja kita berkata alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih ya Allah, Engkau telah memberikan kemampuan kepadaku sehingga bisa menyelesaikan pekerjaan ini ya Allah. Terima kasih hari ini aku bisa bekerja. Terima kasih hari ini aku bisa mencapai target. Aku bisa melakukan aktivitas-aktivitas. Semua itu adalah karunia dari Engkau ya Allah. Terima kasih ya Allah. Alhamdulillah. Lalu berikutnya adalah kita memperbanyak juga membaca istighfar. Setelah selesai bekerja, setelah selesai berbisnis, beraktivitas, kita mohon ampun kepada Allah. Barangkali saat bekerja tadi ada tercampur haram, barangkali ada kemaksiatan-kemaksiatan dalam melaksanakan pekerjaan, kita mohon ampun kepada Allah. Ini adalah zikir lisan yang ada di dalam pekerjaan kita. Lalu berikutnya adalah zikir dalam bentuk amal perbuatan. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, zikir dalam bentuk amal perbuatan antara lain adalah sholat. Maka ketika kita sedang bekerja, sesibuk apapun pekerjaan kita, sesibuk apapun bisnis kita, jangan lupakan sholat. Kenapa? Karena nanti di akhirat amal ibadah kita, buku amal kita yang pertama, halaman pertama dilihat adalah sholatnya, bukan sodakohnya, bukan hajinya, bukan umrohnya, bukan baca Qur'annya, tetapi lihat sholatnya dulu. Nah, maka yang pertama, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Awal yang paling pertama dihisab, halaman pertama adalah sholatnya. Nah, hadirin sidang Jumat rahimakumullah, maka sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, umat Islam, bahkan saat berperang, saat nyawa mereka terancam, saat kondisi kritis genting, tetap sholat itu tidak ditinggalkan. Saat sakit tetap tidak ditinggalkan. Maka sholat ini minimal umat Islam ini sholat. Seandainya tidak zakat karena tidak punya harta, enggak masalah. Seandainya tidak haji karena tidak punya harta, enggak masalah. Tapi sholat itu semua umat Islam harus sholat. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, mengapa kita sholat? Mengapa saat kita bekerja dan kita diperintahkan oleh Allah berzikir kepada Allah dalam bentuk sholat? Agar meningkatkan produktivitas kita. Ketika pagi hari sampai siang mulai penat, ibarat memori handphone yang tadinya 4 giga, lalu termakan target-target jadi 3, termakan deadline jadi 2, ada kompetisi jadi 1, ada masalah di kantor jadi 500 mega. Lama-lama handphone kita kalau kita tidak restart, kalau kita tidak matikan sejenak, maka handphone kita akan hang, tidak bisa melaksanakan tugas sebagaimana seharusnya. Oleh karena itu dipanggil oleh Allah, kalian ini sekarang memorinya sudah tipis,
kalian ini sudah semakin stres, maka ayo kita kembali sukses, ayo segarkan diri kita, ayo kita bersujud. Maka dipanggillah oleh muadzin, hayya 'alas shalah, ayo salat, hayya 'alal falah, ayo sukses, ayo berhasil. Yuk, kalian semua kan mencari keberhasilan, ayo kita menghadap kepada pemberi keberhasilan. Kalian semua kan mencari rezeki, ayo kita menghadap kepada penentu pemberi rezeki kepada kita. Kalian semua kan mencari kebahagiaan, ayo kita meminta kepada pemberi kebahagiaan. Hayya 'alal falah, ayo kita sukses, ayo kita berhasil, ayo kita berkah, ayo kita bahagia. Kita menghadap, kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Jadi sholat itu bukan untuk Allah. Kalau seluruh umat Islam, katakanlah berapa miliar di muka bumi sholat semua, apakah menambah kemuliaan Allah? Tidak sedikit pun. Sholat itu manfaatnya kembali kepada diri kita. Maka ketika handphone kita mulai hang, lalu yang kita lakukan adalah matikan handphone kita untuk beberapa saat, diamkan, tidak melakukan aktivitas, lalu saat itu suatu saat kita nyalakan lagi, maka kembali normal. Begitu pula kita tinggalkan dulu aktivitas kita duniawi kita, pekerjaan, bisnis dan lain sebagainya, kita tinggalkan dulu sesaat, kita kembali kepada Allah dalam hening, maka sholat duhur kita tidak ada suaranya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Lalu ketika selesai sholat, ada zikir-zikir juga yang kita baca di dalam sholat. Setelah sholat pun kita tambahkan berzikir kepada Allah. Maka kita kembali fresh, kita kembali bekerja dalam keadaan segar, dan kita kembali produktif lagi. Maka kita jauh lebih bermanfaat lagi, jauh lebih tajam lagi. Lalu tak lama kemudian setelah zuhur, lebih mudah lagi penat, lebih mudah lagi stres, maka asar pun dipanggil lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui muadzin, ayo sholat, ayo kembali menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, ayo segarkan diri kita sehingga kita bisa produktif lagi. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau punya cara refreshing, cara agar beliau kembali fresh. Apa kata beliau kepada Bilal? Ya Bilal, arihni bis shalah. Wahai Bilal, buat aku fresh dengan sholat. Jadi sholat adalah refreshing, salah satu fungsinya. Memang sholat adalah ibadah, perintah, kewajiban kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi memiliki dampak positif membuat kita fresh. Oleh karena itu Rasulullah SAW beliau meminta agar arihni bis shalah, istirahatkan aku, buat aku fresh dengan sholat. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, ini adalah salah satu bentuk zikir kepada Allah di tempat kerja. Maka apapun pekerjaan kita, kesibukan luar biasa pun, tetap sempatkan menghadap kepada Allah, sang penentu kebahagiaan, sang penentu kesuksesan kita. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Lalu zikir di dalam kerja, apalagi bentuknya? Bentuknya adalah kita melakukan pekerjaan kita sesuai dengan syariat Allah. Maka di dalam Al-Quran surah Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Ini adalah ujian buat kita. Apakah amal kita lakukan untuk melayani Allah dengan cara melayani hamba-hamba Allah? Dan apakah amal yang kita lakukan, pekerjaan, bisnis yang kita lakukan sesuai dengan syariat Allah, sesuai dengan ridho Allah atau tidak? Maka ikhtiar agar kita tetap berada dalam ridho Allah, jihad kita, kesungguhan kita untuk tetap mencari yang halal, ini adalah bentuk lain dari zikir di tempat kerja. Oleh karena itu hadirin sidang Jumat rahimakumullah, mari kita terus ingat kepada Allah, terus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang ingat kepada Allah, dia akan bertakwa kepada Allah. Dimanapun ia berada, dia ingat kepada Allah, dia akan bertakwa kepada Allah. Maka kunci sebelum
sebelum bertakwa adalah ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah ingat, insya Allah kita akan mudah bertakwa kepada Allah dan bertakwa di mana saja. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita sehingga kita bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati kita adalah hati yang selalu ingat kepada Allah, hati yang selalu menghadap Allah, hati yang selalu bersama Allah, hati yang selalu bertakwa kepada Allah. Lisan kita adalah lisan yang basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dengan doa-doa maupun zikir-zikir serta pembacaan-pembacaan sholawat, serta kita buktikan juga zikir kepada Allah dengan amal perbuatan. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyahu bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihad wal i'tisam bihablihil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli 'alan nabiyyil hashimi Muhammad wa 'ala alihi wa sallim taslima. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa taqullaha haqqa tuqatih la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'alan nabiyyil hashimi Muhammad wa 'ala alihi wa sallim taslima. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, irfa' lahumud darajat wa dha'if lahumul hasanat wa kaffir anhumus sayyiat wa adkhilhumul jannata ma'al aba'i wal ummahat. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya syafiyal amrad, Allahumma ya mujibad da'awat, Allahumma ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Udah waktunya masjid mandiri, udah waktunya masjid nggak lagi meminta sumbangan di tengah-tengah jalan. Udah waktunya masjid seperti ini, Masjid Afiliat Al-Kahfi Bunut. Mereka punya penghasilan 1,5 miliar per bulannya. Bayangkan, masjid ya mempunyai anggaran seperti itu dan bisa memberikan manfaat yang luar biasa banyak, bukan hanya di masyarakat terdekatnya, tetapi juga ke warga Indonesia yang mau belajar TikTok Affiliate. Di sini mereka memberikan pelatihan secara gratis selama 3 hari yang ada di Masjid Afiliat Al-Kahfi Bunut, Bandung. Buat kalian yang pengen belajar, buat kalian para DKM masjid yang pengen masjidnya mempunyai penghasilan sendiri, independen, ya, tidak lagi meminta sumbangan masyarakat, bisa belajar di sini. Dan di sini pelatihannya gratis ya, full gratis, nggak ada dipungut biaya. Dan yang memberikan materi pun para pakar yang udah menghasilkan ratusan juta bahkan miliaran dari affiliate. Nah, buat kalian yang mau daftar, langsung aja cari TikTok Masjid Al-Kahfi Affiliate Bunut Bandung.
keluarga butuh kebahagiaan, badan pun butuh kesehatan. Dengan Daymilk, keluarga Anda sehat dan terus bahagia. Siap beraktivitas.